Halo bosku, kembali lagi di channel Era Mobile. Kali ini kita compare atau perbandingan antara Infinix GT 30 Pro dengan Realme 14 5G. Untuk kedua handphone ini masih panas-panasnya ya, karena baru-baru atau minggu-minggu ini launchingnya. Oke bosku, untuk Infinix GT 30 Pro ini dia ada dua varian RAM, RAM 8 sama RAM 12 ya. Di RAM 8-nya harganya 4 juta dan di RAM 12 4.700.000. Sedangkan di Realme 14 5G cuma satu varian aja, yaitu varian RAM 12 per 256, yaitu harganya 4.400.000. Jadi kita bandingin yang RAM-nya 12 ya. Untuk dibandingin RAM dan harga, eh, harganya lebih mahalan di GT 30 Pro, tapi walaupun lebih mahal untuk penyimpanannya jauh lebih besar ya. Karena untuk di Infinix GT 30 Pro ini untuk ROM-nya atau penyimpanannya 512 GB, sedangkan di Realme cuma 256 GB. Jadi lebih mahalan Infinix GT 30 Pro 300.000 ya. Oke bosku, kita akan bahas dari segi desainnya. Lebih mahalan 300.000 tadi kira-kira menurut kalian cocok nggak ya? Untuk dari segi desain, di sini kedua handphone ini memiliki ciri khasnya masing-masing. Tapi kalau kalian boleh tahu untuk handphone ini sama-sama untuk seri gaming ya. Untuk seri gaming sih dari segi desain Infinix GT 30 Pro lebih memadai ya. Untuk dari segi desainnya dia motif-motif cyber gitu. Sedangkan di Realme dia polos saja. Mungkin dia lebih mau ke netral, bisa pakai ke semuanya atau yang suka pakai seharian yang nggak kelihatan gaming mungkin ya. Untuk bagian kameranya di sini di Realme dia ada di bezelin dan ada lampu flash dan apa namanya aurora light ya, atau lampu tambahan untuk foto di minim cahaya. Nah ini support juga mungkin untuk foto. Sedangkan di GT dia cuma lampu flash doang. Walaupun cuma lampu flash doang tapi di kamera belakangnya support di 108 megapiksel. Sedangkan di Realme ini cuma 50 megapiksel ya. Untuk bahannya kedua handphone ini sama-sama menggunakan polikarbonat atau plastik, cuma yang membedakan di GT 30 Pro dia untuk bezelnya udah frame metal, sedangkan di Realme ini bahan apa ya? Sepertinya ya ini metal juga. Ya ini metal juga, sama-sama bahan metal. Jadi ini saingannya. Untuk ketebalannya lebih tebalan sedikit ya dari Infinix ya. Infinix lebih tebal ya sedikit ya, kalian bisa lihat ya. Di sini sama-sama ada tombol power dan volume di sini. Untuk sidik jarinya keduanya sama-sama di dalam layar. Dan di bagian bawahnya sama-sama menggunakan pengisahan Type-C dan ada SIM tray-nya. Dan speaker juga, cuma kelebihannya di GT 30 Pro dia stereo speakernya. Dan sedangkan di Realme masih mono. Oke, kita lanjut bagian layarnya. Untuk ukurannya gak beda jauh ya. Lebih besar sedikit aja. Beda tipis. Nah, untuk ukuran GT 30 Pro ini 6,78 in, sedangkan di Realme 14 5G di ukuran 6,67 in. Jadi beda tipis, nggak ada perbedaan malahan kelihatannya. Untuk kedua handphone ini sama-sama udah menggunakan layar AMOLED. Nah, walaupun sama-sama layar AMOLED, untuk refresh rate-nya berbeda. Kalian bisa lihat lebih kencang yang mana nih. Nah, untuk di GT 30 Pro ini untuk refresh rate-nya 144 Hz. Sedangkan di Realme 14 5G 120 Hz. Jadi lebih unggul untuk refresh rate-nya di GT 30 Pro. Tapi wajar ya, untuk dari segi harga tadi kita udah tahu selisihnya 300.000. Oke, kita lanjut untuk bagian performanya. Untuk bagian performa, kedua handphone ini sama-sama menggunakan Android 15. Jadi sistem terbaru ya. Nah, untuk prosesornya mereka prosesor terbaru berbeda ya. Nah, kalian bisa lihat di GT 30
Pro ini dia pakai MediaTek Dimensity 8350 Ultimate. Ini udah support di jaringan 5,5 GB. Sedangkan di Realme 14 5G dia menggunakan Snapdragon 6 Gen 4 generasi keempat, ini terbaru juga ya. Sama-sama terbaru mungkin, tapi menurut saya lebih kencang di Dimensity 8350 ya. Untuk kapasitas baterainya kali ini Realme lebih diunggulkan karena untuk kapasitas baterainya 6000 mAh dengan pengecasannya 45 watt. Sedangkan di GT 30 Pro untuk kapasitas baterainya 5500 mAh. Pengecasannya sama 45 watt. Beda 500 mAh ya. Walaupun beda 500 mAh itu lumayan ya. Oke bosku, kita bahas dari segi kamera ya. Untuk dari segi performa, di Realme lebih unggul di baterainya doang. Mungkin untuk dari segi desain kelihatannya lebih cakep di GT sih menurut saya. Nah, bagian kamera tadi sama-sama 2 kamera saja, 2 lensa kamera. Untuk di GT tadi 108 megapiksel dan di Realme 50 megapiksel, jauh ya untuk perbedaan antara jumlah pikselnya. Oke, kita coba hasilnya. Kita coba fotoin meja. Nah, sebelum dijepret hasilnya lebih terang yang 108 megapiksel ya. Gak beda jauh sih kelihatannya. Cepat foto dulu. Kita foto bunga. Nah, ini hasilnya. 50 megapiksel dengan 50 sama 100, ini 108 megapiksel dan ini 50 megapiksel. Untuk lebih cerah warnanya, lebih berwarna tuh di Realme. Sedangkan di GT ini lebih ke putih, warnanya lebih ke natural mungkin ya. Dia nggak menyesuaikan dengan warna. Untuk di Realme ini dia lebih mempertajam warna ungunya, kalian bisa lihat warna ungunya. Untuk lebih realnya sih, lebih realitanya sih warnanya yang di Infinix. Tapi itu sesuai selera ya. Mungkin yang perlu yang edit lebih cerah mungkin bisa nggak perlu edit lagi di Realme. Oke bosku, untuk kamera depannya di GT 30 Pro 13 megapiksel, sedangkan di Realme 16 megapiksel. Jadi di Realme ini dia lebih ada juga support ke yang hobi selfie ya. Jadi ditambahin ke 16 megapiksel buat kalian yang hobi selfie, foto-foto, atau gamingnya kayak gimana ya, bentar-bentar doang, bukan fokus ke gaming, mungkin bisa pilih ke Realme 14 5G. Atau yang gaming banget bisa pilih GT 30 Pro. Oke bosku, sekian untuk video compare perbandingan singkat ini. Barangkali bisa membantu teman-teman jadi bahan pertimbangan untuk membeli handphone yang harga 4 jutaan antara Infinix GT 30 Pro dengan Realme 14 5G. Jangan lupa komen di kolom komentar ya. Dan jangan lupa subscribe channel Mobile. Sekian untuk videonya, terima kasih.